Shalom, selamat hari Minggu jemaat yang terkasih dimanapun berada. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-7 sesudah Pentakosta. Puji syukur kita haturkan di hadirat Tuhan. Kembali kita diberi kesempatan untuk dapat beribadah bersama, walaupun dengan melalui media online. Kami segenap majelis yang bertugas berharap kita semua dapat beribadah dengan hikmat, terkhusus bagi jemaat dan simpatisan yang baru pertama kali bergabung. Dengan penuh sukacita, kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Pendeta Nyonya Anece Sidaputar S.C. Theo di dalam ibadah Minggu pagi hari ini, yang di dalamnya juga adalah ibadah perjamuan kudus. Umat Tuhan, mari kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tabiskan ibadah ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Demikianlah nats pembimbing kita pada pagi hari ini. Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu dan menyertaimu juga. Umat Tuhan, marilah kita mengaku dosa kita.
Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyanyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi anak-Mu yang terkasih. Tolonglah kami, ya Allah yang Maha Pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus, Tuhan kami. Demikianlah pengakuan umat-Mu. Dengarlah, ya Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-6 hingga dengan ayat yang ke-7 yang mengatakan, "Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya." Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-43 hingga dengan ayat yang ke-45. Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-43 hingga dengan ayat yang ke-45.
yang mengatakan, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar." Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Karena kasih Tuhanlah kami boleh ada sebagaimana adanya kami di hari ini, ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih yang besar itu di dalam kehidupan kami. Meskipun ada banyak tantangan dan pergumulan yang kami alami, tetapi kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sebab itu Tuhan, kami datang beribadah kepadamu. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami benar-benar mengerti dan memahami apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan di dalam hidup beriman kami hari lepas hari. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari 1 Petrus pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12 yang mengisahkan, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang
penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga, yang menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Shalom. 1 tahun yang lalu saya juga melayani di gereja ini, di Bahtera Hayat, tapi di pos pelayanan di Bethlehem, ya, pos pelayanan Bethlehem. Seperti itu. Dan saya bersyukur untuk pengalaman 1 tahun yang lalu itu. Dan hari ini Tuhan berkenan juga untuk saya dapat melayani di induk di Jemaat Bahtera Hayat Batam ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, yang menjadi pengalaman berharga saya adalah saya memakai toga dari orang yang sama, yaitu almarhum Pendeta Sintike. Nah, Bapak, Ibu, kalau 1 tahun itu boleh terjadi
semua karena anugerah Tuhan, dan bersyukur kepada Tuhan dan juga kepada majelis jemaat GPIB Jemaat Bahtera Hayat Batam ini. Dan selama 1 tahun ada banyak hal yang Tuhan izinkan boleh terjadi, baik itu suka maupun duka, baik itu yang kita alami secara pribadi mungkin di rumah, ataupun dialami oleh GPIB Jemaat Bahtera Hayat Batam. Duka cita yang kita alami, ada berbagai macam, banyak pergumulan-pergumulan duka cita, dan juga kita melihat kondisi saat ini virus corona yang ada, yang kita alami. Bapak Ibu, satu hal yang pasti dalam kehidupan kita adalah bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Duka cita boleh terjadi, pergumulan-pergumulan hebat boleh terjadi. Itu bukan semata-mata karena Tuhan marah pada kita, bukan semata-mata karena hukuman Tuhan, tidak. Itu semata-mata karena anugerah Tuhan, kasih Tuhan untuk kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan pembacaan firman Tuhan hari ini dari 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12. Adakah saat ini kita sedang menantikan sesuatu yang sangat penting dalam hidup yang kita jalani? Apakah kita tetap setia menanti jika sesuatu yang kita harapkan itu tak kunjung datang? Bapak Ibu, banyak orang yang akhirnya menyerah dalam menanti sesuatu itu. Apa faktor yang menjadi penyebab kita menyerah terhadap sesuatu? Mungkin bukan karena kurang bersabar. Saya percaya Bapak Ibu dan saudara-saudara pasti punya rasa sabar gitu ya. Ada rasa sabar. Persoalannya mungkin karena bukan kurang rasa sabar itu dalam diri kita, tetapi ada satu hal, karena kita kehilangan pengharapan. Martin Luther King mengatakan, kalau kita kehilangan pengharapan, kalau Anda kehilangan pengharapan, Anda akan kehilangan bahan bakar dalam hidup. Semangat hidup kita tidak ada lagi. Putus asaan itu terjadi. Sebab itu Martin Luther King berpesan selalu jaga harapan Anda, selalu jaga harapan kita. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, mengapa seorang pasien rela membayar biaya operasi yang cukup mahal demi kesembuhan dirinya? Jawabannya adalah karena ia berpengharapan. Mengapa seseorang rela bekerja mati-matian, siang malam, gitu ya, mati-matian bekerja? Jawabannya adalah karena ia berpengharapan. Mengapa anak kita belajar mati-matian di rumah, siang dan malam dia belajar? Seorang mahasiswa belajar mati-matian. Jawabannya adalah karena ia berpengharapan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, pengharapan adalah sangat penting bagi kehidupan kita. Karena apa? Karena pengharapan bukan hanya tertuju ke depan
ke depan atau apa yang akan terjadi dalam hidup ini, melainkan juga menoleh ke belakang atau kepada yang sudah terjadi. Jadi pengharapan itu bukan hanya terjadi yang di depan atau apa yang kita harapkan itu terjadi, tidak. Melainkan apa yang sudah terjadi, kita menoleh ke belakang dan hal itu sudah terjadi. Itulah pengharapan. Nah, dalam iman Kristen yang sudah terjadi itu, di dalam iman Kristen yang sudah terjadi itu adalah kebangkitan Kristus. Nah, Bapak Ibu bisa baca pada ayat yang ketiga. Saya akan bacakan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Nah, di dalam iman Kristen yang sudah terjadi itu adalah kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus adalah klimaks karya Allah bagi hidup kita. Kebangkitan Kristus itulah yang menciptakan iman kita. Rasul Paulus berkata, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosa-dosa. Kebangkitan Kristus itulah yang menjadi dasar dari segala pengharapan kita. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, inilah yang hendak disampaikan Rasul Petrus kepada umat percaya. Kalau kita baca di sana, umat percaya yang tersebar di wilayah Pontus, Galatia, Kapodokia, dan Asia Kecil dan Bitinia. Rasul Petrus ingin menyampaikan ini kepada mereka yang tersebar di perantauan, yang saat itu sedang terjadi apa, Bapak Ibu dan saudara-saudara? Yang saat itu sedang terjadi pergumulan yang cukup hebat, tantangan yang mereka alami. Rasul Petrus mau bilang kepada mereka bahwa di dalam tantangan dan kesulitan serta pergumulan yang hebat sekalipun, umat percaya tolong jangan putus asa. Umat percaya jangan putus asa. Lalu meninggalkan iman percaya pada Kristus. Karena apa? Karena kita punya pengharapan tadi. Pengharapan tadi sudah ada di dalam diri kita, yakni dalam pengorbanan Kristus. Pengorbanan Kristus, Dia mati, Dia berkorban bagi kita, lalu Dia bangkit. Itulah sebuah pengharapan, dan kita bersyukur untuk hal itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau Tuhan menunjukkan karyanya untuk kita, untuk umat percaya dalam kebangkitan Kristus, begitulah kita percaya Tuhan akan menunjukkan karyanya untuk kita dalam tindakan-tindakan Tuhan selanjutnya. Jadi jangan khawatir, jangan putus asa. Umat saat itu yang sedang mengalami pergumulan dan tantangan hebat. Dari sini kita bisa melihat, berharap sangat berkaitan erat dengan percaya itu. Nah, kalaupun umat percaya pada masa itu menghadapi pergumulan yang hebat, itu adalah bagian dari penyempurnaan iman. Begitu ya di ayat yang selanjutnya. Petrus mau menjelaskan, kalaupun kamu menghadapi pergumulan yang hebat, itu bagian dari penyempurnaan iman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita tidak akan pernah tahu bahwa sehat adalah sesuatu yang istimewa. Kita tidak akan pernah tahu bahwa sehat itu adalah sesuatu yang istimewa, bahkan anugerah, kalau kita tidak mengalami sakit. Begitu ya. Ketika tubuh kita terbaring lemah di tempat tidur, kita sudah tidak berdaya, baru kita teringat, oh ternyata sehat itu berarti. Jadi ada sesuatu yang baik yang kita terima. Inilah yang dimaksud dengan penyempurnaan iman. Kita memahami dari setiap sisi kehidupan
dalam setiap sisi kehidupan, baik itu penderitaan, baik itu duka cita, atau apapun itulah yang terjadi adalah Tuhan terlibat di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Inilah yang dimaksud ketika kamu menghadapi pergumulan itulah sebagai jalan penyempurnaan iman kita. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu ketika menghadapi satu pergumulan, Petrus mau bilang kepada jemaat yang tersebar tadi di perantauan, ketika menghadapi sebuah pergumulan itu adalah jalan penyempurnaan iman kita. Dan jangan khawatir untuk hal itu, karena Tuhan turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Kita punya pengharapan Tuhan yang mati dan bangkit tadi itu melakukan karya-karya yang besar untuk kehidupan kita. Sebab itu ketika ada pergumulan dan tantangan, jangan tinggalkan iman percaya kepada Tuhan. Teruslah berpengharapan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, untuk relevansinya pada masa kini, tidak jarang umat percaya pada masa kini ketika menghadapi berbagai macam tantangan dan pergumulan, kita kehilangan pengharapan. Padahal tiap malam kita berdoa, begitu ya. Kita berdoa tiap malam, lalu pagi ada SBU dibagikan, kita baca, gitu ya. Hari Minggu kita ke gereja, lalu hari Rabu kita ibadah keluarga. Kita cukup mengerti tentang firman Tuhan, kita memahami hal itu. Tetapi mengapa ketika datang tantangan yang hebat, tidak jarang umat Tuhan itu kehilangan pengharapan? Mengapa hal itu bisa terjadi? Bapak Ibu, yang kita pahami adalah hal itu bisa terjadi karena kita kurang mengasihi Allah sepenuhnya. Kita mengasihi Allah tetapi setengah-setengah, tidak sepenuhnya. Kita kurang mengasihi Allah sepenuhnya, padahal Allah begitu mengasihi kita. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, 1 tahun ini banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita yang dialami oleh jemaat Bahtera Hayat, bahkan di rumah kita secara pribadi yang dialami oleh bangsa dan negara. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Kasih Tuhan itu besar untuk kehidupan kita. Kenapa kita masih kehilangan pengharapan saat tantangan itu ada? Karena kita kurang mengasihi Allah sepenuhnya. Allah telah mengasihi kita dengan berlimpah, tetapi kita kurang mengasihi Allah sepenuhnya. Kita selalu mementingkan keinginan-keinginan kita. Keinginan-keinginan kita cukup berlebihan seperti itu. Kita selalu mementingkan keinginan-keinginan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika kita mengasihi Tuhan Allah dengan sepenuhnya, di sana kita menaruh pengharapan, percaya pada Allah, sehingga yang terjadi adalah damai sejahtera. Damai sejahtera, ketenangan, sukacita tidak datang ketika uang kita banyak. Tidak. Ada yang banyak uangnya, Bapak Ibu, kekayaannya berlimpah, tetapi mengapa keluarganya berantakan? Ada yang banyak uangnya, kalau kita nonton di infotainment begitu ya, banyak artis-artis, padahal banyak uangnya begitu ya, berlimpah kekayaannya, tetapi mengapa mereka mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri, dengan hal-hal yang tidak baik? Yang ingin dikatakan damai sejahtera, ketenangan, sukacita tidak datang ketika uang kita banyak, tidak. Ketika keluarga kita lengkap, tidak.
Banyak yang keluarganya lengkap, ada ibunya, ada bapaknya, ada anaknya, begitu ya. Tapi mengapa seringkali kekecewaan itu datang di dalam kehidupan keluarga? Damai sejahtera, ketenangan, sukacita tidak datang ketika uang kita banyak, keluarga kita lengkap, tidak. Tetapi itu semua terjadi karena kemurahan Allah dan kasih Allah semata. Dan kemurahan Allah, kasih Allah semata ini digenapi melalui pengorbanan, penderitaan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Inilah yang disebut dengan pengharapan tadi. Pengharapan itulah yang membuat saya dan Bapak Ibu bertahan ketika kita ditimpa berbagai macam persoalan hidup, ketika kita ditimpa berbagai macam penyakit. Pengharapan itulah yang membuat kita tetap bertahan hidup. Selama masih hidup, Bapak Ibu dan saudara-saudara, selama masih hidup, kita akan selalu menghadapi yang namanya pergumulan. Kecuali kalau sudah mati, begitu ya. Kecuali kalau sudah mati, sudah tidak ada pergumulan lagi. Selama kita masih hidup, yang namanya pergumulan itu ada. Gereja juga punya pergumulan. Pergumulan dalam pelayanan, pergumulan dalam berorganisasi, koordinasi, punya pergumulan itu. Bapak Ibu jangan khawatir. Kalau kita masih menghadapi pergumulan, artinya masih hidup, gitu ya. Kalau gereja punya tantangan, masalah dananya kurang dan sebagainya, itu artinya gereja masih hidup dan bergerak. Dia masih memikirkan hal-hal yang baik yang akan dia lakukan. Jadi jangan khawatir. Ketika gereja menghadapi tantangan, ketika keluarga kita menghadapi tantangan dan pergumulan, Bapak Ibu, satu hal yang ingin disampaikan lewat firman ini adalah, marilah tetap mengarahkan hati pada pengharapan tadi. Mengarahkan hati pada pengharapan kita, yaitu lewat pengorbanan Kristus. Karya-karya Allah di dalam Kristus. Kalau Allah melakukan karya-karya itu di dalam Kristus, kematiannya, kebangkitannya, Allah juga akan melakukan karya-karya yang sama, yang hebat untuk kehidupan kita, untuk kehidupan gereja. Sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, marilah tetap semangat di dalam menjalani kehidupan kita. Gereja juga harus tetap semangat, meskipun saat ini kita belum beribadah, begitu ya, belum beribadah di gereja, masih ambil video dan sebagainya. Kita masih persiapan mau ibadah, ada banyak hal yang masih dipersiapkan untuk mengikuti protokol kesehatan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita tetap semangat untuk mewujudkan kasih pelayanan kita terhadap sesama. Gereja tidak boleh berhenti bergerak. Keluarga kita yang menghadapi pergumulan tidak boleh berhenti sampai di situ. Harus terus maju. Harus terus bergerak maju. Gereja juga harus terus bergerak maju dalam pelayanannya, dalam kasihnya kepada Tuhan, dalam pelayanannya terhadap sesama. Sehingga apa, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita tidak pernah mati. Karena apa tadi? Satu hal, kita punya pengharapan di dalam Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Dengarlah penetapan perjamuan kudus sebagaimana tertulis dalam Injil Matius 26 ayat yang ke-26 hingga dengan ayat yang ke-29 yang mengatakan,
Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa." Perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita, bahwa setiap orang yang telah mengaku iman percaya kepada Yesus Kristus dan telah diteguhkan sebagai warga sini jemaat, wajib hadir mengikuti perjamuan kudus. Bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian, persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir akan terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus saat ini sesungguhnya juga mau mengingatkan kita pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai penebus dan juru selamat dunia melalui kata dan perbuatan kita. Mari berdoa. Ya Bapa Maha Kudus, Pencipta dan Raja Semesta, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu, karena Engkau membuat dan menjadikan kami sebagai milik-Mu. Engkau juga mempersatukan kami dengan Yesus Kristus, agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal untuk memaklumkan kerajaan-Mu dan besar pengasihan-Mu di dunia ini. Engkau mengangkat semua orang yang jatuh. Engkau menegakkan semua orang yang tertunduk. Engkau memulihkan hati orang yang hancur. Engkau menghibur orang berduka dan membebaskan yang tertindas. Engkau menghentikan semua badai kehidupan dan pertikaian bangsa-bangsa. Oleh karena itu bersama dengan semua hamba-Mu, malaikat dan manusia, nabi-nabi, para rasul dan martir, serta seluruh gereja-Mu di bumi dan di surga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam madah kebesaran yang tiada hentinya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Kami memuji nama-Mu ya Bapa, karena pemberian-Mu yang paling utama, anak-Mu Yesus Mesias, yang rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari cengkraman dosa dan maut, dan yang bangkit untuk membuat kami tak bernoda di hadapan-Mu. Kami mohon kepadamu, utuslah Roh Kudus-Mu mendiami hati kami, agar kami yang menerima roti dan cawan ini benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus
di dunia, yang saling mengasihi dan melayani menurut teladannya, serta membawa damai sejahtera-Mu kepada segala makhluk. Dan sama seperti bahan baku roti dan anggur ini yang tumbuh tersebar, kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu, maka Engkau pun akan mengumpulkan jemaat-Mu dari utara dan selatan, dan dari timur dan barat ke dalam kerajaan anak-Mu, Yesus Mesias, Tuhan dan Juru Selamat dunia, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebelum menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, marilah kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi Alkitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya akan berakhir. Aku percaya pada Roh Kudus yang menjadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan
Janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagi kita. Jemaat, marilah, karena segala sesuatu telah tersedia bagi kami. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan dengan tubuh Kristus. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Makanlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk penebusan kita. Anggur dalam cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang persekutuan dengan darah Kristus. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk, oleh
oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan segala dosa kita. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-10 hingga dengan ayat yang ke-12 mengatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, atas kasih dan setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan
di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah melayakkan kami turut ambil bagian dalam mengingat rayakan kematian Tuhan melalui perjamuan kudus ini. Biarlah ketika kami mengingat rayakan pengorbanan Tuhan Yesus, ketika kami menghadapi berbagai macam tantangan dan pencobaan, iman kami semakin dikuatkan. Ya Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk firman Tuhan hari ini ya Bapa. Biarlah itu tertanam di dalam hati kami, dan Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk menjadi pelaku setia dari kebenaran firman. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Saat ini kami mendoakan untuk gereja-gereja Tuhan di muka bumi ini, terkhusus untuk gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Kiranya Tuhan memberkati GPIB Jemaat Bahtera Hayat Batam bersama dengan Pospel. Kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanan yang dilakukan dan menjadi berkat bagi warga jemaat. Berkati para pelayan Tuhan, diakon, penatua, pendeta, pelayan pelkat, pengurus pelkat, komisi, PHMJ, pegawai kantor, tim multimedia, organis, prokantor. Kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanan yang kami lakukan. Berikanlah sukacita kepada kami untuk terus melayani Tuhan di gereja-Mu ini. Dan berkati keluarga para pelayan Tuhan ini. Berikanlah kesehatan dan kekuatan bagi para pelayan-Mu ini ya Tuhan. Kiranya Engkau menerima apa yang kami lakukan hari ini, pelayanan hari ini, dan pelayanan-pelayanan yang sudah dilakukan dan pelayanan-pelayanan selanjutnya. Ya Bapa dalam surga, kami mendoakan untuk seluruh warga jemaat Tuhan di Jemaat Bahtera Hayat bersama dengan pos pelayanan. Tuhan jaga dan lindungi kami. Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan bagi anak-anak Tuhan yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kami memohon rahmat Tuhan untuk kehidupan mereka, supaya mereka tidak kehilangan pengharapan, namun terus percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Lawatlah mereka ya Bapa. Kami mendoakan untuk warga jemaat-Mu yang berduka cita. Kiranya Tuhan tolong nyatakan kasih setia-Mu bagi mereka, penghiburan-Mu, dan pakai kami anak-anak Tuhan untuk menjadi berkat bagi mereka. Kami mendoakan bagi anak-anak Tuhan yang bersuka cita, baik itu ulang tahun, perkawinan, ulang tahun, kelahiran, ketambahan anggota keluarga dalam kelahiran anak, dan sukacita apapun yang mereka alami, sempurnakanlah sukacita itu. Kami menyerahkan seluruh kehidupan
Tuhan, berkatilah mereka yang bergumul dengan keadaan rumah tangga. Tolonglah mereka ya Tuhan, yang bergumul dengan berbagai macam penderitaan, persoalan hidup. Kami serahkan kehidupan mereka. Peliharalah mereka di dalam cinta kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mendoakan untuk persiapan ibadah di gereja. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan berkati para pelayan Tuhan, Tuhan berkati kami semua, supaya persiapan-persiapan ini dapat berjalan dengan baik. Biarlah dengan kasih setia Tuhan saja, dengan perkenanan Tuhan saja, kami boleh menjalankan ibadah di gereja. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan anak-anak Tuhan di GPIB Jemaat Bahtera Hayat ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami mendoakan juga untuk bangsa dan negara. Kiranya Tuhan memberkati bangsa dan negara ini. Keadaan yang kami alami, Tuhan pulihkan kami. Tolonglah kami. Kami mendoakan untuk para pemimpin yang Tuhan percayakan untuk memimpin bangsa ini. Berkati mereka dengan hikmat-Mu. Berikan kekuatan supaya dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik, dengan bijaksana. Pakai kami anak-anak Tuhan ketika kami hadir di masyarakat, bangsa dan negara. Kami hadir untuk menjadi berkat juga. Kami dapat menyerukan suara kenabian. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami. Ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami. Karena doa ini kami minta di dalam Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukarela guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab dalam Amsal pasalnya ketiga ayat 9 sampai dengan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Ya Tuhan Yesus,
Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu juga, dan karena itu kami mempersembahkannya untuk kemuliaan-Mu. Yesus, anak domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri. Kembalilah ke dalam kehidupanmu dan jadilah saksi Kristus melalui hidup dan karyamu setiap hari. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah